Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan memaparkan materi mengenai definisi hakikat dan kebutuhan peserta didik. Perkenalkan, nama saya Herdiana. Nama saya Rahma Sriwanda. Nama saya Sumarni. Nama saya Uliana. Saya Devina Octavia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan materi mengenai definisi, hakikat, dan kebutuhan peserta didik. Materi pertama yaitu definisi peserta didik. Secara umum, peserta didik dapat diartikan orang yang sedang memperoleh pendidikan dan pendidiknya. Peserta didik adalah orang yang memiliki potensi dasar yang perlu dikembangkan melalui pendidikan, baik secara fisik maupun psikis. Baik pendidikan itu di lingkungan keluarga, sekolah, maupun di lingkungan masyarakat di mana anak tersebut berada. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan pemaparan materi tentang definisi peserta didik menurut pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan dirinya melalui proses pendidikan pada jalur senjang dan jenis pendidikan tertentu. Adapun menurut Abu Ahmadi yang menyatakan bahwa peserta didik adalah orang yang belum dewasa yang memerlukan usaha, bantuan, bimbingan orang lain untuk menjadi dewasa guna dapat melaksanakan tugasnya sebagai makhluk Tuhan, sebagai umat manusia, sebagai warga negara, sebagai anggota masyarakat, dan sebagai suatu pribadi atau individu. Melanjutkan pemaparan materi mengenai hakikat peserta didik. Tentu sering muncul pertanyaan mengenai apa sih pengertian dari hakikat peserta didik itu. Nah, hakikat sendiri merupakan apa yang membuat sesuatu itu dapat terwujud. Dengan kata lain, dapat dirumuskan bahwa hakikat adalah unsur utama yang mewujudkan sesuatu. Hakikat ini mengacu pada faktor utama yang lebih mendasar, dan faktor utama tersebut wajib ada dan merupakan suatu kemestian. Dan hakikat peserta didik menurut ilmu filosofi adalah menuntut pemikiran secara luas, lengkap, menyeluruh, tuntas, serta mengarah pada pemahaman tentang peserta didik. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi mengenai hakikat peserta didik. Yang pertama, peserta didik adalah individu yang sedang berkembang. Artinya, peserta didik tengah mengalami perubahan-perubahan dalam dirinya secara wajar, baik yang ditunjukkan kepada dirinya sendiri maupun yang diarahkan pada penyesuaian dengan lingkungannya. Kemudian yang kedua, peserta didik bertanggung jawab atas pendidikannya sendiri. Peserta didik harus memiliki kesadaran bahwa ia memiliki tanggung jawab atas dirinya sendiri, harus belajar dengan baik dan menerima bimbingan dengan baik. Kemudian yang ketiga, peserta didik adalah pribadi yang memiliki potensi. Potensi peserta didik adalah kapasitas atau kemampuan dan karakteristik serta sifat individu yang berhubungan dengan sumber daya manusia yang memiliki kemungkinan dikembangkan dan atau menunjang pengembangan potensi lain yang terdapat dalam diri peserta didik. Selanjutnya, peserta didik memerlukan pembinaan. Pembinaan peserta didik merupakan segala kegiatan yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan penilaian terhadap seluruh peserta didik dalam lembaga pendidikan dengan tujuan agar peserta didik tumbuh dan berkembang sebagai manusia seutuhnya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini saya ingin melanjutkan pemaparan materi mengenai kebutuhan peserta didik. Peserta didik merupakan salah satu dari komponen pendidikan yang berpengaruh terhadap keinginan tujuan pendidikan. Nah, dalam proses mencari ilmu, banyak kebutuhan peserta didik yang harus dipenuhi pendidik. Di antaranya, yang pertama yaitu kebutuhan jasmani atau kebutuhan fisik. Peserta didik mengalami pertumbuhan fisik yang cepat, terutama pada masa pubertas. Kebutuhan biologi yaitu berupa makan, minum, dan istirahat dalam hal ini menuntut peserta didik untuk memenuhinya dengan adanya kebiasaan hidup sehat, bersih,
dan olahraga secara teratur dapat membantu menjaga kesehatan pertumbuhan tubuh peserta didik agar tidak terkena penyakit. Hal ini harus ditangani dengan cepat karena kesehatan sangat mempengaruhi pertumbuhan fisiknya. Kemudian yang kedua itu kebutuhan pribadi, seperti kebutuhan untuk mendapatkan status, kebutuhan untuk mandiri, dan kebutuhan untuk berprestasi. Peserta didik terutama pada usia remaja akan membutuhkan suatu yang menjadikan dirinya ini berguna bagi masyarakat. Kebanggaan terhadap diri sendiri, baik dalam lingkungan keluarga, sekolah maupun di dalam masyarakat. Peserta didik juga butuh kebanggaan untuk diterima dan dikenal sebagai individu yang berarti dalam kelompok teman sebayanya. Karena penerimaan dan dibanggakan kelompok sangat penting bagi peserta didik dalam mencari identitas diri dan kemandirian. Dan tentu jika sudah dihargai dan tentu akan mempengaruhi prestasi peserta didik. Kemudian yang ketiga itu ada kebutuhan sosial, yaitu kebutuhan yang berhubungan langsung dengan masyarakat agar peserta didik ini dapat berinteraksi dengan masyarakat lingkungannya, seperti diterima oleh teman-temannya secara wajar. Juga dapat diterima oleh orang yang lebih tinggi darinya, seperti orang tuanya, guru-gurunya, dan pemimpin-pemimpinnya. Kebutuhan ini perlu dipenuhi agar peserta didik dapat memperoleh posisi dan berprestasi dalam masyarakat. Kemudian yang terakhir yaitu kebutuhan psikolog, seperti kebutuhan ingin dicintai dan disayangi, kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan dihargai, dan kebutuhan untuk curhat. Nah, rasa ingin dicintai dan disayangi ini merupakan kebutuhan yang esensial karena dengan terpenuhinya hal ini akan mempengaruhi sikap mental peserta didik. Dan kebutuhan untuk curhat, terutama remaja, yang dimaksudkan untuk memahami ide-ide dan permasalahan yang dihadapinya peserta didik, sehingga peserta didik ini mengharapkan agar apa yang dialami, dirasakan, bisa dikomunikasikan. Mungkin itu saja. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.